surga. Tapi kita kejar apa? Ridhonya Allah. Karena orang dapat ridho Allah lah yang akan mati tenang. Sudah paham dulu kan? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Apa ciri orang-orang yang jiwanya tenang? Itu ada cirinya Pak. Sembarangan. Ciri jiwa yang tenang dan ayat lain Allah sebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jadi ciri orang yang jiwa tenang adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun yang kita bisa, insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan mutmainnah. Ya Tuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, dan bahasanya itu. Baliklah, pulang kampung lah. Kan kita bakal mudik nih. Mudik enggak Pak? Mudik. Dapat pulang kampung. Mudik kemana? Mudik ke akhirat. Ingat kita dari Allah, dari alam itu akan kembali ke sana lagi. Ada badan balik ke tanah. Ingat, badan balik ke tanah, tapi ruh balik ke yang punya. Siapa? Irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kembali kepada Allah. Dengan kondisi Allah ridha, kamu juga ridha pada Allah. Bagaimana syarat ridha pada Allah? Syaratnya ada. Yang pertama, fadkhuli fi ibadi. Itu syaratnya itu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba. Apa ciri seorang hamba? Nah, dibahas lagi pelan-pelan ya. Ciri hamba apa? Ciri hamba cuma satu apa? Bersujud. Kalau ngaku iman pada Allah, sujud. Karena surga hanya untuk orang-orang yang bersujud. Ketika ada makhluk Allah yang tidak mau sujud, maka dia diusir dari surga. Contohnya siapa? Iblis. Iblis dari surga kan? Karena nggak mau sujud, akhirnya iblis diusir dari surga. Jadi surga hanya untuk orang-orang yang bersujud. Orang yang bersujud menandakan dia adalah hamba-hamba Allah. Jadi kalau mau masuk surga, sujud dulu. Sholat. Lalu langsung sholat. Karena nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada amal ibadah yang begitu berkesan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa melihat gambaran diri kita nanti, CCTV kita nanti kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu. Itulah amal ibadah yang paling membanggakan. Ketika kita sudah sujud dan kita masuk dalam kategori ibadah, baru fadkhuli jannah. Jadi kalau mau masuk surga itu harus jadi hambanya, harus sujud. Pas kebetulan sekarang bulan Rajab, bulan ampunan. Di bulan Rajab ada satu kejadian luar biasa, apa namanya? Isra. Di pelajaran buat kita, saya tidak akan cerita, tapi saya bilang terlalu jauh karena banyak cerita. Rasulullah SAW sebelum terbang Mi'raj ke langit disambut oleh dua malaikat. Diapain itu? Dibelah dadanya. Dikuatin apa? Penyakit. Jadi karena Rasulullah akan menuju ke tempat yang suci, dibersihkan dulu, terutama penyakit hati. Sama, kita mau masuk ke bulan suci, bersihin dulu tidak. Tidak dimasuk ke sabar, masuk ke Ramadan enak. Di bulan Rajab kita istighfar. Terbang bulan pertama ketemu Nabi Adam.
Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam, dilihat Nabi Adam nengok ke kanan sendiri, nengok ke kiri nangis. Kita ya Abu Bakar, wahai bapak manusia, Nabi Adam, mengapa melihat kami ketawa ketika nangis? Aku menyaksikan anak cucuku itu ada yang masuk surga. Tidak boleh anak-anak masuk neraka. Gimana pun bisa. Jadi dia sudah tahu bahwa nanti anak-anak itu sudah masuk surga, itu masuk. Terus naik lagi nanti ketemu dengan Nabi Isa, naik lagi ketemu dengan Nabi Yusuf, naik lagi ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, naik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, jumlah Nabi ada 124.000. Berapa? Jumlah Nabi ada 124.000. Yang menjadi Rasul berdasarkan hadis Rasulullah sejumlah 315. Berapa jumlah Rasul? 315. Yang dicatat dalam Al-Quran dan wajib kita iman ada 25. Jadi 25 itu bukan jumlah Rasul, 25 itu jumlah Rasul yang tertulis dalam Al-Quran. Itu aja kita ngapa duit hidupnya. Nabi Ilyas kayak apa, Zakaria kayak apa, gitu kan? Dari sekian Nabi segitu banyaknya, kenapa yang ditemukan cuma Nabi Adam, terus Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, apa Nabi apa? Kenapa Nabi pernah nggak mikir ke sana? Karena Nabi-Nabi ini memiliki daya juang yang luar biasa. Kita jadikan contoh. Contoh Nabi Adam, Nabi gimana nggak luar biasa? Manusia pertama aja ngomong. Nabi Musa, bagaimana luar biasa Nabi Fir'aun? Itu jadi contoh sih. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bagaimana nggak luar biasa? Difitnah oleh kaum sendiri, dibunuh oleh bangsa Israel. Masuk ke pohon-pohon yang diberikan meninggal. Kalau bangsa Israel mendapat dari dulu, pembantai dari dulu. Nabi-nabi itu habis dibantai oleh kaum Bani Israel. Kalau sekarang Israel kayak gitu, masa kaget emang dari dulu begitu. Emang kejadian membunuh Nabi-nabi aja dibunuh lagi kita biasa. Budak anak kan? Nabi Isa aja. Nabi Isa kan waktu pada akhirnya diselamatkan oleh Allah kan gitu. Itulah memberikan. Ketika sampai di langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim, naik lagi ke atas. Masih belum muntah. Apa kata Jibril? Waduh, saya nggak bisa lagi meninggal. Karena makhluk saya hanya sampai di sini. Gak bisa Jibril terobos saya ke atas, gak bisa lagi. Masuklah Rasulullah sendiri seorang. Ketemulah dengan Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Sidratul itu artinya pohon surga. Muntaha itu ujung. Jadi Sidratul Muntaha itu kata Rasulullah, saking cantiknya, saking indahnya pohon, saya sampai nggak bisa menggambarkan. Di Sidratul Muntaha itulah kita bahas dulu di hadis Arba'in. Takdir kita ditulis. Ada nama kita, Fahrul, Moga sekian. Ada semua tuh. Jika sekian, itu ada tuh di daun Sidratul Muntaha. Rasulullah sudah melihat itu. Muntaha ini pernah bisa. Hikmah dari apa yang tidak saudara minimal dua saya bahas. Pertama, perintah sholat. Saking pentingnya perintah sholat sampai Allah manggil langsung, nggak perlu surat. Perintahnya lain cukup dengan Quran. Puasa pakai Quran Al-Baqarah, gitu kan? Zakat pakai Quran, haji, umroh, sedekah pakai ayat Quran doang. Tapi sholat nggak bisa, sholat langsung ketemu. Saking pentingnya sampai Allah bilang, Allah tegaskan, pokoknya yang paling utama sholat. Kalau sholat itu beres, yang lain baru itu, amal-amal yang lain. Tapi kalau satu nggak beres, itu. Karena memang cara mendapat perintahnya pun beda. Kalau yang lain cukup pakai mengutus
Kalau ini langsung